Bel masuk sekolah berbunyi. Seluruh peserta didik masuk ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, soleh-solehat. Selamat pagi, Ibu Guru. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Guru. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Di sini ada Dinda, ada juga Roni, ada juga Santi. Ya, silakan siapkan dulu alat tulisnya dan kita bersiap-siap berdoa sebelum belajar. Saat pembelajaran berlangsung, Dinda tidak memperhatikan penjelasan ibu gurunya tentang materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Tetapi Dinda sibuk menggambar komik di buku tulisnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Bisa kita lihat di sini ada pecahan 3/4 dikali 1/2. Nah, silakan Dinda lihat terlebih dahulu bagaimana cara penyelesaiannya. Nggak tahu, Bu. Loh, kenapa tidak tahu? Nggak tahu. Coba Ibu lihat terlebih dahulu apa yang sedang tadi kita gambar. Ibu, Dinda memperhatikan Ibu lihat. Jika memperhatikan, boleh Ibu lihat bukunya terlebih dahulu. Ibu lihat dulu ya. Ibu lihat dulu bukunya ya. Ya, bisa dilepaskan tangannya Dinda. Dinda, Ibu kan sudah bilang jika Ibu sedang memperhatikan pelajaran, silakan memperhatikan catatan tulis. Jangan hanya menggambar seperti ini ya. Singkat cerita, bel pulang pun berbunyi. Nah, anak-anak, hari ini pelajaran sudah selesai. Silakan bereskan terlebih dahulu alat tulisnya, kemudian siap-siap untuk berdoa bersama. Silakan disiapkan terlebih dahulu ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan dan jangan meninggalkan sampah di kelas. Tidak kembali balap. Silakan jajaran Roni bisa pulang dan jajaran Dinda bisa pulang. Tapi untuk Dinda dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu ya. Dinda dipanggil oleh gurunya sebelum pulang. Dinda kaget dan gelisah pada saat dirinya mengetahui dipanggil oleh guru. Ya, Dinda jangan dulu pulang ya. Ibu mau bicara dulu sama Dinda. Kursinya bisa dibawa dulu. Jangan takut ya. Ibu hanya ingin berbicara pada Dinda. Ibu ingin bertanya pada Dinda, kenapa tadi pada saat belajar Dinda tidak memperhatikan Ibu di depan? Jadi begini, Bu Guru, aku itu sama ibu aku tiap hari disuruh les matematika. Aku tuh udah bosen, Bu, udah pusing mau lihat angka. Aku tuh sukanya itu menggambar, itu bagus. Oh iya. Kalau misalnya Ibu Dinda tahu tidak kalau Dinda suka menggambar dan tidak suka matematika? Ibu Dinda nggak tahu kalau Dinda itu sukanya menggambar. Ibu Dinda itu cuma mau kalau nilai matematika Dinda itu bagus. Ibu Dinda itu sibuk terus arisan sama teman-teman sosialitanya. Oh, jadi Dinda itu kurang diperhatikan oleh orang tua di rumah ya? Ya sudah, nanti kalau misalnya Ibu memberikan pelajaran tambahan, Dinda bisa mengikuti atau mau belajar bareng sama Ibu?
Tiba-tiba Ibu Dinda datang ke sekolah karena anaknya pulang terlambat sambil membawa hasil ulangan matematika pada hari kemarin. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Maaf, Sialita. Ibu, saya mau tanya, kenapa anak saya kok belum pulang? Ini udah lebih dari jam waktunya anak saya pulang. Itu teman-temannya udah pulang, Bu. Dinda itu setiap pulang sekolah langsung ikut les, Bu. Saya bayar mahal buat les itu, saya sosialita, Bu. Ya, Ibu mohon maaf sebentar. Saya Fitri, wali kelasnya juga. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi mulai terlambat. Tadi itu pada saat pembelajaran Dinda tidak memperhatikan saya di depan dan Dinda malah menggambar di bukunya. Gak mungkin, udah jelas ya, Bu. Ini Dinda saya leskan dengan biaya 5 juta, Bu, sebulan buat les matematika dia. Gak mungkin dia gak perhatiin matematika, dia pasti pinter lah, Bu. Ibu sebentar ya, Bu. Ini ada apa? Ibu ini datang-datang malah distribut. Ibu, anak saya belum pulang, padahal jadwalnya dia pulang itu udah kelewat sejam yang lalu. Dinda itu jadwalnya les sekarang, Bu. Saya bayar mahal-mahal 5 juta sebulan buat les, Bu. Dia harus les matematika. Ibu tunggu dulu sebentar ya, Bu. Nanti kita bisa bicarakan baik-baik. Gak bisa, saya gak paham. Ini juga kenapa ulangan Dinda cuma dapat 20. Gak jelas ini, udah jelas dia itu ikut les. Gak mungkin dia dapat 20, pasti gurunya disalah kasih nilai nih. Ya mohon maaf Ibu sebelumnya. Saya gak terima. Terkait nilai bisa nanti saya jabarkan karena saya juga bekerja dengan mematuhi surat-surat yang ada. Tidak hanya semata-mata memberikan nilai 1, 2, 3, 4. Setiap siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Ada yang di bidang akademik dan ada juga yang di bidang seni. Nah, Dinda ini Bu, Dinda itu dominan di seni. Jadi dalam akademiknya masih terlihat kurang. Namun tidak apa-apa karena setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Tapi gak mungkin, Bu. Udah jelas dia itu ikut les matematika 5 juta per bulan. Masa nilainya 20? Apakah Ibu tahu Dinda menggambarnya bagus? Enggak, Ibu tidak tahu. Iya, gak tahu. Dengerin dulu, kata ibu baik, gak langsung emosi. Bisa saya itu terima, Bu. Masa anak saya belum pulang, apalagi ini nilai ulangan dia ada 10. Dulu tuh saya wali kelasnya Dinda. Emang Dindanya aja yang belum ngerti matematika dari dulu. Dia tuh matematikanya tuh cuma gambar, sedikit banget jualan gambar. Sampai tingkat kabupaten, Ibu gak paham atau gimana? Kok Ibu yang jawab? Harusnya kan saya yang marah. Saya bayar mahal buat les, dapat nilai cuma 20 ya saya ya. Nah saya yang marah dong, Bu. Masa Ibu yang marah ke saya? Assalamualaikum. Ada ribut-ribut apa ibu-ibu? Ini Pak, saya kesini mau jemput Dinda. Teman-teman Dinda udah pulang. Terus Dinda itu setiap habis pulang sekolah, dia selalu les matematika. Saya udah bayar mahal-mahal buat les dia 5 juta Pak sebulan. Sama ya ibu ya. Ibu belum bayi. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya ada kesalahpahaman antara orang tua dan juga kita sebagai ibu. Namun saya bisa mempertanggungjawabkannya karena mungkin Bapak juga sudah tahu bahwa anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sedangkan di rumahnya, mohon maaf Ibu sebelumnya, kata Dinda, Ibu itu orangnya tidak ada di rumah. Dinda selama ini hanya ditemani oleh asisten rumah tangga di rumahnya. Mungkin Ibu harus lebih memperhatikan Dinda untuk kedepannya. Saya memperhatikan, itu buktinya saya bayar 5 juta per bulan. Masa kalian ini ulangan anak saya yang les matematika setiap hari bayar biaya les per bulannya 5 juta cuma dapat nilai 20. Pasti ini gurunya kasih nilai yang salah ini Pak. Dia gak suka sama Dinda sama keluarga saya Pak. Kalau begini kita gak enak ya ibu-ibu. Kita bicara di konten.
Mereka semua bergegas ke ruang kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Silakan, Bu. Jadi begini, masalahnya apa? Nanti saya jelaskan. Begini Pak, Dinda itu di kelasnya tidak memperhatikan saya selama proses pembelajaran. Saya lihat bukunya Dinda, ini Pak ada. Nah, pada saat pembelajaran Dinda itu hanya menggambar dan menggambar. Namun dari menggambar ini Dinda bisa menjadi juara 1 tingkat Kabupaten Ciamis dan menjadi kebanggaan dari sekolah kita meskipun nilai akademiknya kurang. Dan berikut ada analisis rincian soalnya, karena setiap guru itu pasti memiliki administrasi kelas yang lengkap. Ada proses, ada RPP, ada proses pembelajarannya, dan ada hasil evaluasi juga analisis serta tindak lanjutnya. Nah, bisa Bapak lihat Pak, dari hasil ulangan harian, dari 30 soal yang benar hanya 5. Dan hasil dari PAT ya, penilaian akhir tahun ataupun penilaian akhir semester, nilai matematikanya hanya benar 5. Tetapi di balik ini Dinda bisa menjadi kebanggaan dari sekolah kita karena menjadi juara di tingkat kabupaten. Mungkin seperti itu Ibu. Saya belum paham Pak, belum ngerti saya Pak. Kenapa dulu saya penasaran kenapa saya sini lagi Jadi begini ya Bu, mohon maaf Bu kita itu sebagai orang tua harus mengetahui tidak semua anak bisa kita buat seperti apa yang kita mau. Tetapi kita harus melihat kompetensi anak itu di mana. Mungkin untuk kita bagusnya di seni ya Bu ya. Mungkin ada juga yang lain di olahraga, kemudian ada yang juga di akademik. Nah, lebih baik Ibu sebelum bersukses, Ibu bicara dari hati ke hati Ibu. Jadi agar terjadi keseragaman antara bapak yang dimiliki anak dengan apa yang ingin Ibu sampaikan dengan kemampuan Ibu. Mungkin seperti itu. Oh iya Pak, saya mengerti sekarang. Jadi saya salah mengarahkan, terlalu menekankan keinginan saya kepada anak saya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Kalau begitu Dinda, saya minta pulang. Ibu, saya minta maaf ya udah bikin kericuhan di sekolah. Dinda, saya pulang ya Nak ya. Aduh, bantu Ibu mahal. Ibu Dinda merasa tersentuh dengan perkataan kepala sekolah yang membuat dirinya tersadar bahwa dia sebagai orang tua tidak bisa memaksakan kehendaknya, namun harus mendukung potensi yang ada pada Dinda. Ibu Dinda sekarang tidak mendaftarkan Dinda ke les matematika, namun mendaftarkannya ke les melukis sesuai dengan bakat Dinda. Sekian dari Dinda, ayo lihatkan hasilnya Nak. Ayo. Aku bisa bebas menggambar sesuka hati aku. Ini adalah gambar terbaik aja. Terima kasih Kak. Makasih ya. sekian penampilan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau menyinggung hati para penonton semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.